kalau listrik itu dibagi dua loh. Listrik statis, ada listrik dinamis ya. Listrik statis. Nah, kemudian dari listrik statis yang kemarin dia tidak mengalir, hanya perpindahan muatan ya, karena digosok, dipanaskan, atau kena cahaya dan seterusnya. Sekarang listrik arus. Nah, ketika listrik itu kemudian ada beda potensialnya, kemudian ada dihubungkan dalam sebuah rangkaian, maka listrik itu akan mengalir. Nah, arah alirannya itu ada dua jenis kemudian listrik itu. Ada arah arus listrik searah, kita kenal dengan namanya DC ya, arus DC atau direct current. Kemudian ada arus namanya arus listrik bolak-balik, di mana arah arusnya itu dia selalu bolak-balik. Jadi kalau kabelnya itu misalnya lurus gitu ya, maka arah arusnya itu dia bolak-balik ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Itu kalau bolak-balik. Nah, sekarang kita mempelajari tentang listrik yang arah arusnya searah. Oke ya, nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama yang kita mau hari ini untuk kita pahami adalah yang pertama tentang apa itu arus, tegangan ya, atau beda potensial dan hambatan listrik. Apa arus listrik, apa tegangan listrik dan hambatan listrik. Kemudian mempelajari tentang hukum Ohm, kemudian energi dan daya listrik, energi listrik dan daya listrik, kemudian hukum Kirchhoff 1 dan 2, kemudian rangkaian hambatan listrik, kemudian rangkaian tegangan listrik. Ini yang kita pelajari. Mata pelajaran ini kalian sudah pelajari juga di SMP ya, kalian pelajar di SMP. Jadi kita lanjut. Yang pertama kita pelajari tentang arus, tegangan, dan hambatan atau resisten. Apa sih arus itu? Nah, kalau kalian lihat ini ya, lihat ini rangkaian ya, kalau di misalnya, cuman arus itu kan tidak kelihatan ya, terutama dalam kabel, dan kemudian elektron itu tidak bisa kita lihat. Kalau dia mengalir ya, kalau sebuah rangkaian itu dibuat bersambung semuanya, misalnya di sini ada di sini ada baterai 9 volt, kemudian ada rangkaiannya ya, tersambung semuanya. Ya, maka ini akan mengalir arus tersebut, akan mengalir ya. Jadi elektron tadi itu akan mengalir. Ini itulah yang kita sebut dengan namanya arus. Ya. Nah, arah arus itu ada dua arah arus itu. Jadi dalam teknik sama fisika itu ada dua, ada namanya arah arus elektron, ada arah arus namanya arah arus konvensional. Nah, arah arus elektron itu, misalnya ini baterai ya, di sini adalah kutub positif, sini kutub negatif, maka arah arus elektron ini adalah dia ngalirnya dari sini keluarnya ke sini. Ya, itu namanya arah arus secara elektron. Tapi ada arah arus namanya dalam fisika itu atau dalam teknik itu arah arus namanya arah arus konvensional. Jadi yang ngalirnya dari positif ini. Kalau tadi dari sini arah arus elektron, kalau dia konvensional sebaliknya dari positif ke negatif kayak gini ya. Nah, ini disebut dengan namanya arah arus konvensional. Nah, ini yang digambar ini, yang tanda panah ini namanya arah arus konvensional. Nah, arus itu apa? Ya, arus itu ya aliran elektron tadi. Kalian sudah tahu kan, kalau dalam sebuah benda itu, di dalamnya ada atom-atom. Nah, dalam atom-atom itu ada disusun oleh elektron, proton, dan neutron. Elektron kebetulan dia adalah berada di elektron bebas. Dia berada di kulit-kulitnya elektron tadi. Sehingga dia mudah mengalir, mudah diarahkan. Sehingga dia mengalir. Itulah yang kita sebut. Nah, arus yang mengalir tadi, banyaknya arus yang mengalir, itulah kita sebut dengan namanya kuat arus listrik. Bahasa Inggrisnya current tadi ya, kuat arus listrik. Ya, ini. Jadi pergerakan muatan listrik yang terus-menerus melalui konduktor rangkaian, nah dalam rangkaian itu disebut arus. Jadi arus ini, dia bisa, atau muatan listrik ini akan mengalir jika dia melalui konduktor dalam rangkaian. Jadi syaratnya itu di dalam konduktor dan kemudian dalam rangkaian.
dirangkai ya kayak gini. Tidak boleh nih ada yang bolong. Ya, tidak boleh ada yang bolong. Ya, jadi seperti itu. Kalau ada yang bolong, ya, maka dia tidak akan ngalir dia. Kalaupun dia ngalir, ya hanya aja, namanya hubungan singkat, konslet, cik ya gitu aja. Itu dia nggak ada lagi. Itu arus. Nah, karena arus itu adalah banyaknya muatan yang mengalir ini, sehingga dirumuskan muatan itu adalah Q per T ya. Jadi ini Q ini adalah muatan, T ini adalah waktu ya, time ya, waktu. Sehingga I itu arus itu adalah Q per T. Jadi semakin banyak muatan listrik yang mengalir dalam sebuah konduktor, maka kuat arusnya makin besar. Ya. Nah, Q itu ya ini ya kemarin ya kita pelajari, yaitu banyaknya elektron dikalikan dengan muatannya. Misalnya 1000 elektron yang mengalir ya, maka berapa besar muatannya? Maka tinggal dikalikan muatannya. Nah, kuat arus ini ya kolom berarti ini Q, berarti satuannya arus itu berarti arusnya adalah berarti Q kolom per sekon. Nah, kolom per sekon ini akan disebut dengan namanya ampere ya. Jadi satuannya kuat arus itu adalah ampere. Nah, kemudian ampere ini karena ini besar ya, satuan ampere ini, maka biasanya adalah ada, kalau di komponen-komponen ada miliampere ya, ada mikroampere. Ya. Jarang ada kiloampere ya, karena dalam rangkaian itu ya berkisarnya hanya ya 1 ampere, 2 ampere, 10 ampere ya, kecuali rangkai tegangan tinggi. Itu pun arusnya diperkecil ya. Nah, itu arus. Jadi 1 ampere itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir sebanyak 1 kolom selama 1 detik. Itu disebut dengan 1 ampere. Nah, alat ukurnya untuk ampere ini adalah, alat kuat arus ini adalah disebut dengan ampere meter. Jadi ampere alat ukurnya disebut dengan namanya ampere meter ya, ampere meter. Ini ampere meter. Nah, ini cara ngukurnya, kalau ini rangkaian, maka dia harus diputus dulu kabelnya. Diputus kabelnya, baru dimasukkan ampere meternya. Jadi misalnya ini ampere meter ya, kabelnya itu disambung ke sini satunya, baru satunya disambung di sini. Nanti terbaca di sini berapa jarumnya bergerak, atau pakai ini ya, pakai ampere meter digital. Lanjut, itu namanya arus. Sekarang tegangan. Tegangan itu apa? Ya, gaya yang mendorong. Jadi kalaupun ada baterainya, ini sudah dibuat rangkaiannya seperti ini, ada baterainya, tapi baterainya itu nggak ada gaya dorongnya atau nggak ada beda potensialnya yang mendorong muatan, maka tidak akan juga terjadi arus listrik ini. Jadi misalnya kayak baterai yang sudah mati. Yang sudah mati itu artinya apa? Artinya tidak ada lagi gaya dorongnya. Artinya perbedaan potensial itu, gaya dorong di sini sama di sini itu tidak ada. Sudah sama muatannya baterai ini berarti. Karena 9 volt. Berarti sudah sama-sama ya, anggap ya tidak ada perbedaan potensial, 0 gitu. Ya, tidak ada. Jadi tidak ada tekanannya, tidak ada tekanan yang antara potensial ujung satu sama ujung ini, tidak ada bedanya, sehingga ya elektron itu tidak akan bergerak. Ya, itu disebut dengan namanya tegangan. Disebut dengan ini tegangannya, atau disebut juga dengan voltase atau voltase ya. Ya, voltase kalau bahasa Inggrisnya, tegangan, atau disebut juga dengan beda potensial listrik artinya. Nah, sumber gaya tegangan ini ya banyak. Sumber yang pendorong ini adalah ya kayak baterai, kayak aki, kemudian sel surya, ada generator dan seterusnya. Untuk DC ya baterai, aki, sel surya itu DC, arus sumber searah namanya. Ini ada kutubnya ini, tidak boleh dibolak-balik. Nah, kalau kutubnya sudah seperti ini, ini ada tandanya dia positif negatif. Nah, selanjutnya adalah yang kita sebut. Nah, kemudian ketika muatan ini mengalir dalam konduktor ini, dalam kabel itu, ya, maka dia akan terjadi gesekan, ya, terjadi gesekan antar muatan, ya,
antar dengan partikel-partikel yang lainnya, sehingga apa? Maka disitulah yang kita sebut dengan namanya ada gerakan melawan arah arus. Jadi ketika arah arusnya nanti ke kanan, ya gesekan tadi namanya gesekan, ya, dia selalu melawan arah arus. Nah, disitulah kita sebut dengan namanya resistensi atau hambatan listrik. Setiap komponen listrik itu ada hambatannya, kabel, ya, konduktor. Nah, semakin besar hambatannya, maka berarti benda itu, bahan itu tidak bagus untuk sebagai penghantar. Makanya konduktor itu, ya, bahan dalam hubungannya dengan hambatan listrik itu dibedakan menjadi 3. Ada konduktor, ada semikonduktor, ada isolator. Konduktor berarti yang perlawanannya ini, resistensinya itu tidak terlalu besar. Makanya masih bisa arus itu mengalir. Semikonduktor sedang-sedang, ya, walaupun nanti bahan semikonduktor bisa dibuat namanya bahan superkonduktor. Artinya superkonduktor itu hampir tidak ada perlawanannya, tidak ada resistensi. Ada isolator kayak kayu dan seterusnya, ya, kaca. Dia terlalu besar perlawanannya sehingga dia tidak mampu baterai itu menggerakkan listrik, muatan listrik itu dalam satu arah. Nah, itu disebut dengan namanya resistensi. Jadi dibedakan menjadi 3 bahan, bisa 4, ya, superkonduktor itu dibuat. Nah, itu hampir sama dengan konduktor pada kalor suhu, ya, tapi tidak semuanya konduktor di panas itu menjadi konduktor juga di listrik, tidak selalu, ya. Biasanya konduktor di listrik ini dalam berupa, ya, bisa banyak, ya. Misalnya logam, terutama logam. Kayak yang besar itu misalnya kayak tembaga, emas, dan seterusnya. Itu adalah bahan-bahan konduktor yang bagus untuk menghantarkan arus listrik. Nah, itu, ya. Nah, ini arus, tegangan, dan resistensi. Nah, hubungan ketiga-tiganya ini, nah ini, ya, terjadinya aliran listrik itu harus kayak gini, harus bersambung. Ini namanya lambang, ya, simbol. Jadi simbol tegangan itu lambangnya kayak gini, ya, simbolnya. Berarti kalau agak ada kayak gini, ya, ini 1 baterai. Berarti kalau ada 2 kayak gini, berarti ini adalah 2 baterai. Ini lambang simbolnya lampu. Kalau aslinya kayak gini, ini lampu, kemudian ini baterai atau aki, ya, lambangnya kayak gini. Nah, kemudian kalau dalam komponen, ya, lurus-lurus kayak gini, ya, kabelnya. Tapi dalam aslinya, ya, pasti kabel itu tidak dibuat lurus, ada bengkok-bengkok dan seterusnya. Tapi asli, kalau digambar dalam komponen, ya, dalam simbol rangkaiannya jadi kayak gini, lampu kayak gini. Tapi nanti beda-beda, ya, ada lambang lampu itu kayak gini, ada seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian rangkaian tadi itu arus listrik itu tidak mengalir kalau ada sampai ada yang putus kayak gini, ada yang break ini, ya, ada yang rusak ini. Nah, ini tidak bisa dia. Atau dilepas salah satu, tidak bisa. Kalau ada putus, ya, tidak bisa. Makanya kalau ada di rumah ada cucukan listrik tapi tidak mengalir, berarti lihat ada nggak masih bersambung ininya, kabelnya ada yang putus dan seterusnya, ya. Pokoknya arus itu tidak akan mengalir kalau ada yang rangkaiannya tidak tersambung semuanya, ya. Jadi ketika tidak tersambung, maka dia tidak akan ngalir di arusnya, walaupun besar, ya, kecuali dia lompat, ya, menimbulkan bunga api, ya. Itu bisa dipahami arus listrik. Nah, sekarang tadi kita belajar sedikit tentang hambatan penghantar, ya, karena kabel, ya, hambatan. Karena tadi arus itu tidak akan terbentuk arus kalau tidak ada hambatan ini, hambatan listrik. Nah, hambatan. Bisa, ya. Ini hambatan listrik. Ya, kayak gini. Ini hambatan, ya. Misalnya ini potongan kabelnya, ya, kayak gini, ya. Apa yang mempengaruhi besarnya hambatan R ini? Yang mempengaruhi besar hambatan ini, kalau pada kawat ini kan yang kita ukur itu adalah panjangnya, ya, ada L-nya. Kemudian jenisnya, misalnya terbuat dari tembaga kah, besi kah, aluminium, ini namanya hambatan jenisnya. Kemudian ada luas penampangnya. Apa yang mempengaruhi besarnya hambatan? Maka sini terlihat, ya. Kalau kita resistivity-nya dinaikkan,
ya, hambatannya itu besar, ya maka hambatan kawat itu juga akan makin besar ya. Kalau kecil, dia akan hambatannya kecil juga, berarti makin bagus. Nah, gitu ya. Ini hambatannya di sini dipengaruhi dari kerapatan muatan ya, rapat arus. Jadi kalau sedikit ya maka dia akan muatan-muatan ini yang titik-titik hitam ini dia akan lancar ya, kayak jalan tol ya, karena sedikit kendaraan atau sedikit elektronnya, sedikit partikel. Ya, gitu ya. Kalau makin panjang gimana? Makin panjang. Kalau makin panjang, nah kehambatannya otomatis dia akan makin besar juga hambatannya. Jadi kabel itu makin dibuat panjang, maka hambatannya akan makin besar. Paham ya? Nah, kayak anu juga lah, kayak jalan ya. Kalau di sini sudah macet misalnya, maka di sini juga akan macet, maka menghambat semuanya. Jadi makin panjang maka akan semakin menghambat. Jadi semakin panjang kabel itu, maka hambatannya makin besar. Kemudian bagaimana luas penampangnya? Luas penampangan. Luas penampang kalau makin besar, nah, ternyata kalau luas penampangnya maka akan makin kecil ya. Jadi kalau kabelnya itu makin besar, dia akan makin kecil hambatannya, makin bagus, makin menguntungkan. Ya. Nah, tapi belum tentu kalau dalaman, maksudnya menguntungkan secara muatan listrik. Tapi kalau dalam perhitungan bisnis, ya belum tentu ya, karena nanti akan mahal dan sebagainya. Tapi secara muatan itu akan makin lancar, sama dengan kayak jalan lah ya. Semakin besar jalan, jalan itu makin lebar ya. Maka kendaraan itu akan makin lancar berjalan. Begitupun dengan muatan listrik. Jadi yang mempengaruhinya hambatan listrik itu yang pertama adalah namanya resistivity-nya atau dengan hambatan jenis ya. Ini tergantung jenisnya. Misalnya antara logam, tembaga, ya antara tembaga, aluminium itu beda-beda. Ini hambatan jenis resistivity-nya. Kemudian panjangnya ya, makin kecil berarti dia makin kecil hambatannya. Makin luas ya makin besar, makin kecil hambatannya ya. Sehingga kalau kita mau mencari R-nya ya misalnya ini ya, misalnya hambatan jenisnya 1, panjangnya misalnya 1 meter ya, atau 10 cm misalnya ya, 10 cm. Nah, luasnya misalnya ini ya, misalnya berapa luasnya? Nah, luasnya kayak gini. Contohnya misalnya. Nah, maka berapa hambatannya? Berarti tinggal dikalikan. Rho berarti ini ya. 1 kali 1 bagi dengan 1 kali 10 bagi 10. Berarti nanti berapa hambatannya? 1 ohm jadinya ya. Jadi satuannya hambatan itu namanya resistance ya. Satuannya ohm. Ohm ya ini. Tinggal dibagikan. Tentu satuannya harus sama nanti ya. Kalau sentimeter ya sudah pas, tapi kalau meter semuanya harus meter juga. Nah untuk resistensinya bahan itu sudah ada sudah diteliti ya, besi itu berapa, aluminium itu berapa dan seterusnya. Itu sudah. Oke ya, nah selain dipengaruhi hambatan itu dipengaruhi oleh 3 ini, Rho, L dan A, dia juga akan dipengaruhi oleh namanya ini ya, hambatan jenis, panjang kawat, juga ternyata dipengaruhi oleh suhu. Ya suhu. Makanya kalau komputer misalnya ya atau HP misalnya panas, misalnya dia akan ini bisa jadi anunya apa? Akan hang misalnya. Karena itu tadi ya menghambat. Ya fungsinya menghambat. Jadi semakin tinggi suhunya kawat itu ya, kawat tadi perangkaian elektronik atau apapun itu akan makin meningkatkan hambatannya di sini ya. Ini. Misalnya ini hambatan awalnya, kemudian naik suhunya menjadi 100 derajat Celcius. Nah, maka hambatannya itu akan naik, maka ini akan ditambahkan ya, alfa ya sebagai koefisien hambatan kali perubahan suhunya. Tambah ini nanti akan meningkat. Jadi ada 4 yang mempengaruhi hambatan penghantar listrik itu. Ya. Ini yang mempengaruhinya ada 4. Itu hambatan listrik. Nah, ya alat ukurnya disebut dengan namanya ohmmeter. Ya, untuk mengukur hambatan listrik itu ohmmeter.
Oke ya, lanjut. Nah, ini cara mengukurnya ya kayak gini ya, cara ngukur. Ini cara ngukur. Ini hambatan mengukur ya hambatan lampu ya. Ini mengukur kuat arus yang ini. Ini mengukur kuat arus ya. Jadi dipotong dulu, dicabut, baru dihubungkan dengan ampere meter. Itu namanya untuk mengukur kuat arus, ampere ya. Kemudian tegangan, voltmeter, kemudian ohm tadi, hambatan itu. Maka gabungannya disebut dengan namanya, alatnya disebut dengan avometer ya. Ampere, volt, ohm, meter. Disebut avometer. Atau disebut juga dengan namanya multitester. Jadi tinggal dirubah-rubah di sininya. Oh, ini mengukur arus, maka ini dipindah. Kalau mengukur tegangan, pindahkan ke sini. Kalau ohm, pindahkan ke sini. Kalau arus bolak-balik, misalnya kayak generator, bawa ke sini. Arus ke sini ya, ini arus. Tinggal dipindah. Ini mengukur ampere ya. Ini mengukur mengukur arus ya. Oke. Kalau mengukur tegangan, ya ini kan mengukur arus harus dipotong, tapi di arahnya di sini ke tegangan, ya maka di sini tidak akan ngalir arusnya ya. Ini arah arusnya ngalir. Oke, lanjut. Ini cara mengukur voltmeter tadi ya. Mengukur tegangannya, misalnya ini resistor diukur, maka dia di ujungnya sini arusnya ini kabelnya tidak perlu dipotong ya. Beda dengan kayak ampere meter, dia di sini dipotong, baru kabel ujung-ujungnya dipotong. Kalau voltmeter itu di ujung-ujungnya sini aja. Kalau misalnya mengukur baterai, berarti mengukur dari sini kabelnya ya ke sini. Ya gitu. Itu ini ampere meter, voltmeter ya. Kalau ampere meter tadi dipotong kabelnya ya. Cara mengukurnya. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara arus listrik terhadap tegangan terhadap hambatan ya, atau I ya, atau arus ini. Apa hubungannya ini? Nah, maka hubungan ketiganya ini yaitu dikenal dengan namanya hukum Ohm. Ohm ya. Nah, ini hukum Ohm. Bagaimana caranya hukum Ohm ini? Nah, hukum Ohm. Nah, kalau hukum Ohm ini kita melakukan sebuah percobaan. Misalnya ya. Misalnya ini percobaan pertama. Percobaan pertama ini ada baterai 9 volt ya, baterai 9 volt. Nah, kemudian dihubungkan dengan lampu. Ini hambatannya lampu itu adalah 10 ohm. Arusnya yang timbul itu 0,9. Nah, bagaimana kalau dua baterai? Kita buat dua baterai, ini 9 volt, ini 9 volt. Jadi 18 volt. Nah, hambatannya tetap 10 sama. Ternyata arusnya meningkat. Ya, makanya situ cahayanya juga meningkat ya. Jadi apa? Maka V itu sebanding dengan arus. Jadi semakin besar tegangannya baterai, maka kuat arusnya akan makin besar ya. Kalau cuma satu dapat 0,9. Kalau tambah baterainya jadi 2, akan menjadi 1,8 ampere. Kalau hambatannya tetap. Nah, kalau kita percobaan lagi yang ketiga misalnya, baterainya 2, kemudian lampunya dipasangi 2, atau hambatannya menjadi 20 kayak gini, maka arah arusnya itu ternyata menjadi 0,9. Jadi hambatan itu artinya apa? Nah, berarti kalau dibuat ya gambarnya kayak gini, 9 volt dengan hambatan 10 ohm dapat 0,9. Kalau 18 volt 1,8. Kalau 18 volt tapi hambatannya ditingkatkan dari 20 ohm, jadi 0,9 menjadi kecil. Jadi semakin besar hambatannya semakin kecil. Kalau dibuat dalam grafik ya seperti ini ya. Ini voltnya, ini arus ya. Ini 18 ampere, 18 volt dapat 0,9 ampere. Kalau 1,8 volt dapat 1,8. Jadi arusnya meningkat ya gini. Kalau arus terhadap R ya ini I, misalnya ini R, nah dia menurun ya kayak gitu. Jadi semakin besar anunya,
R-nya, I-nya makin kecil ya. Sehingga nanti kalau kita buat kesimpulan ya, besar arus sebanding dengan besar tegangan atau I sama dengan I ya. Kemudian besar hambatan berbanding terbalik ya. Jadi besar arus itu berbanding terbalik. Kalau sama tegangan itu sebanding. Maka I itu sama dengan 1 per R. Sehingga kalau digabung, sehingga kesimpulannya besar arus itu sebanding dengan besar tegangan dan berbanding terbalik dengan besar hambatan. Ya, itu. Inilah yang kita kenal dengan namanya hukum Ohm. Itulah hukum Ohm ya. Ini hukum Ohm nih. Jadi arus itu sebanding dengan banyaknya tegangan ya. Baterainya makin besar, maka arusnya makin besar. Dilihat dari cahaya lampu kalau tidak ada lampu. Tapi berbanding terbalik dengan besar hambatan. Semakin besar hambatan, arusnya makin kecil ya. Kalau lampunya makin banyak, maka arusnya makin kecil. Sehingga cahayanya juga tidak terang. Kayak gitu. Ini kalau kita singkatnya ya kayak gini ya. Ini rumusnya tadi. Jadi kalau V-nya ditingkatkan, maka arusnya makin besar ini ya. Nah, kalau kecil V-nya, I-nya juga makin kecil. I-nya makin kecil ini ya. Kalau R-nya, nah itu ya. Kalau R-nya diperbesar gimana? R-nya makin besar. R-nya makin diperbesar, I-nya makin kecil. Ya, R-nya ya. Kalau R-nya diperkecil, nah, I-nya makin besar. Ya, ini. Nah, kelihatan di sini ya ini. Jadi makin banyak muatan listrik katanya yang mengalir. Kalau tegangannya ditingkatkan ya itu baterainya makin banyak ya, akan makin besar ya. Ini ya, ini hukum Ohm namanya, hukum Ohm. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan ya. Nah, kalau ada angkat tangan silakan. Nah, lanjut lagi. Nah, itu seperti itu ya. Sehingga itu hukum arus ya. Sehingga rumusnya adalah I sama dengan V per R. Ini di SMP sudah pernah ya. I sama dengan V per R. Atau ya tinggal dibolak-balik. V sama dengan I kali R dan seterusnya. Inilah rumus yang paling terkenal di listrik atau elektronika yaitu hukum Ohm. Kalian juga digunakan untuk berpikir ya. Kalau membuat rangkaian atau di rumah, semakin besar lampu wattnya ya maka arusnya makin banyak juga yang diperlukan, tegangan juga diperlukan. Bayar juga makin banyak. Nah, hukum Ohm juga yaitu juga kemudian digunakan dalam tentang energi dan daya listrik. Ya. Nah, energi ya, energi listrik. Apa energi listrik itu? Nah, ya, energi listrik itu rumusnya ini ya. Jadi energi itu adalah usaha muatan listrik untuk bergerak ya. Ini rumus umumnya adalah kayak gini. Ya, rumusnya umumnya yang kemarin kita pelajari di listrik statis yaitu muatan kali V. Jadi energi listrik itu akan muncul kalau ada V ini. Ada sumber tegangan ya. Ada beda potensial yang mendorong muatan itu bergerak. Nah, karena I itu tadi adalah di arus tadi I Q per T, maka kalau kita Q itu adalah I kali T, maka rumus ini akan menjadi ini ya. I kali T kali V. Dan kalau kita hubungkan dengan hukum Ohm, maka V dengan I kali R, maka rumus yang ini tadi, ini akan menjadi, rumus ini akan menjadi. Ya, ini menjadi 2 kuadrat. V-nya ada 2, maka V kuadrat. Ya, V kuadrat R. Nah, kalau lagi dihubungkan dengan yang ini lagi tadi, kita ngambil apa I-nya, ya maka rumus ini menjadi. Inilah rumus energi listrik ya. Ini ya ini maksudnya sama ini. Inilah rumus energi listrik. Ya, intinya itu dari sini, tapi dihubungkan dengan rumus kuat arus sama hukum Ohm. Nah, apa kemudian tentang daya listrik? Daya listrik itu ini ya. Daya listrik itu artinya kecepatan memproduksi atau menyerap muatan listrik atau arus listrik. Jadi kayak baterai itu dia memproduksi muatan listrik, sedangkan hambatan-hambatan listrik kayak komponen listrik kayak lampu dia menyerap muatan listrik.
Nah, kecepatannya itu disebut dengan namanya daya listrik. Sehingga ya W per T ya, energi listrik bagi P. Inilah W sama dengan P kali T. Sehingga energi listrik itu kalau dihubungkan dengan daya rumusnya ini ya. P kali T di daya listrik. Sehingga rumus-rumus daya ini ya, rumus daya karena di sini dibagi T, maka rumus-rumus yang energi listrik ini tinggal hilangkan T-nya, hilangkan T-nya, hilangkan T-nya. Rumus ini. Nah, daya ya, joule per sekon ini yang kita sebut dengan namanya daya listrik, satuannya watt. Satuannya watt. Watt. Nah, yang ini untuk menghormati siapa? James Watt. Siapa? Nah, ini. Nah, itu yang kita sebut yang namanya hukum Joule atau sebut juga hukum Ohm. Yang ini ya rumus daya. P sama dengan F per I. Ya, atau I sama dengan hukum Ohm tadi. P per I ya. Nah, kalau tadi kan hukum Ohm tadi I sama dengan V per R ya. Hukum Joule. Jadi energi listrik itu untuk kapasitas untuk melakukan pekerjaan ya, satunya joule. Kemudian daya listrik, laju di mana energi diserap atau diproduksi dalam satu rangkaian. Itu namanya daya ya. Nah, makanya semakin besar dayanya, nah, maka dia akan semakin banyak menyerap energi listrik, menyerap muatan listrik, kemudian cepat juga panas. Saya contohkan itu setrika ya. Kalau kalian beli setrika yang wattnya itu misalnya 250 watt sama 300 watt, ya maka lebih cepat panas ya 300 watt atau lebih panas yang 300 watt. Kenapa ya? Karena menyerap panasnya lebih banyak. Ya ini ya penyerap panasnya. Jadi menyerap atau lampu yang 10 watt, 20 watt, 100 watt ya gitu. Karena lebih banyak dia menyerap energi. Ya ini namanya hukum. Oke, lanjut. Nah, inilah kesimpulannya ya, bukan kesimpulan. Ringkasan dari rumus-rumus hukum Ohm ya. Nah, misalnya kalau mencari V ya, misalnya yang diketahui P ya, power dan resistensi, daya dan hambatan. Berarti rumusnya ini. Tapi satuannya tetap volt ya. Kalau di dalam soal itu yang diketahui adalah daya dan arus, maka rumusnya ini. Berarti mencari V-nya ya P per I. Kalau I dan R yang diketahui mencari V, I kali R. Mencari R gimana? Ini rumus-rumusnya ya. Kalau mencari daya, maka rumusnya ini. Daya F kali I kuadrat R, I kuadrat per R. Kalau mencari ampere, arus, ya ini rumusnya. Akar P per R, P per V, F per R. Ini rumus-rumusnya. Satuannya arus itu ampere, satuannya daya itu watt, satuannya hambatan ohm, volt. Kalau mengukur daya gimana? Daya ini, maka kita harus ukur satu-satu. Kita ukur tegangannya dulu, ya tegangan yang lewat di resistor ini, komponen elektronika, baru kita ukur tegangannya. Jadi pertama diukur diukur tegangannya ya, kemudian baru kita ukur arusnya ini ampere, arusnya ini makanya diputus. Jadi ngalir ke sini arus. Baru dapat F per I, maka mencari berapa dayanya ini, daya listriknya. Kita cari yang diketahui di sini adalah V ya, ini V mencari V, ini mencari I. Maka berapa watt? Maka lihat di sini rumusnya, F kali I. Ya. Atau kalau diketahui hambatannya berarti F kuadrat per R. Power ya. Ampere volt ohm. Nah, ini ringkasan dari rumus-rumus yang dipakai untuk hukum Ohm, hambatan, tegangan, dan daya listrik. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Nah, contohnya gimana? Contoh misalnya ya. Contoh untuk rangkaian yang di samping ini, ini rangkaian.
Tentukan besar tegangan, tentukan besar arus, resistensi, dan daya. Misalnya kita cari tegangan ya, tegangan V. Nah, ini yang diketahui ya, V 24 volt. Ya, V 24 volt. Kemudian arusnya 2 ampere, R-nya 12, P-nya 14. Kalau dicari tegangan, misalnya ini tidak diketahui ya, ini nggak diketahui. Maka rumusnya berarti I kali R, tinggal pilih tadi. Oh, I kali R. I-nya 2, kali hambatannya 12. 2 kali 12, 24. Misalnya kita cari arus. Ini misalnya nggak diketahui. Maka rumusnya hukum Ohm tadi, V per R. V-nya 24 bagi dengan R-nya 12. 2 ampere. Berarti arus yang mengalir di dalam rangkaian ini adalah 2 ampere. Sekarang kita cari lagi resistensinya. Misalnya nggak diketahui nih. Hambatannya rangkaian ini berapa, kita tidak tahu. Atau hambatan lampu yang tidak kita ketahui. Yang diketahui adalah F dan I. Maka R-nya ya F per I 20, V-nya 24, I-nya 2, 24 bagi 2, 12 ohm. Jadi hambatannya kalau ini adalah 12. Kemudian dicari daya listrik, berapa watt. Berapa dayanya lampunya. Misalnya daya ini kita tidak tahu. Maka yang diketahui misalnya V dan I, ya ada V kali I, 24 kali 2 berarti 48 watt lampunya. Ini contohnya ya, ini rangkaiannya. Jadi kalau saya kasih soal rangkaiannya seperti ini, tinggal ini ya, cari gunakan rumus yang sesuai dengan yang sebelumnya ya ini. Oke, selanjutnya adalah ini contoh tentang daya. Soal daya ya. Menghitung daya. Hubungannya dengan pembayaran listrik. Misalnya jika bola lampu 100 watt yang dibiarkan on ya atau hidup selama 24 jam. Jadi 24 jam itu kalau kita hitung detiknya 86.400 detik. Berapa energi yang dikonsumsi oleh lampu ini, yang diserap oleh lampu? Ya, maka dayanya, berarti rumus daya tadi apa? P kali T kan? Berapa energi yang ditanyakan? Energi ya. Yang ditanyakan energi, berarti kalau yang dicari adalah dari rumus daya tadi kan, daya sama dengan W per T ya kan? Jadi kalau cari W ya P kali T. Berarti dayanya 100 watt. Daya lampu ini adalah kecepatannya menyerap adalah 100 watt. Berarti 100 watt kali 86.000 detik. Maka energinya ya ini 8.640.000 joule. Ini energinya. Atau kalau dihubungkan kilo, jadikan kilojoule, berarti ini hilang nolnya. 8.640 kilojoule. Kalau pakai satuan mega, maka bagi lagi 1.000, jadi 8,64 megajoule. Itu energi yang diserap. Jadi energi yang dikonsumsi oleh lampu 100 watt ini adalah 8,64 megajoule. Nah, di sini terlalu besar ya. Angka-angkanya itu kalau kita menghitung energi listrik itu kayak besar-besar ya. Karena hitungnya adalah detik waktunya. Maka kalau kita ukur yang dikonsumsi itu dalam ribuan watt kayak gini ya, ribuan watt ini, maka satuan listrik itu yang umum digunakan adalah tidak pakai joule lagi. Satuannya, satuan energi itu. Karena terlalu besar ya, karena hitungnya adalah detik. Karena joule itu satuan internasionalnya menggunakan satuan detik ya. Satuan pokoknya itu adalah detik. Ya, sehingga apa perlu dicari yang lain satuannya, maka menggunakanlah rumus yang ini tadi ya. Ini. W sama dengan P kali dengan T ya. Daya berarti watt. Nah, tapi watt nih ya, watt. Tapi waktunya ini bukan sekon lagi, tapi dia adalah jam. Horse ya. Horse. Kemudian bukan watt lagi, tapi kilowatt. Kilowatt. Sehingga satunya dari kilowatt, kWh ya. Kilowatt horse. Maka kalau kita hitung dengan 100 lampu 100 watt tadi, dengan menggunakan satuan kWh, bukan joule, energi ya, maka 100 watt kali 24 jam. Berarti sama dengan 2.400 watt jam. Jadi kayak lebih mudah gitu. Nah, tapi kalau menggunakan ini kalau dijadikan kilo lagi, kilowatt, berarti dibagi 1.000 ya. Sehingga hanya lebih ringkas. Jadi
energi listrik yang diserap oleh lampu 100 watt itu hanya 2,4 kilowatt hours. Nah, secara penulisan itu dia lebih mudah daripada kita menulis ini. Ya menulis ya ini ya yang jutaan-jutaan ini. Nah, hingga apa? Maka dalam kehidupan sehari-hari di listrik kita di rumah PLN itu menggunakan satuan adalah kWh. Nah, ini ya, kilowatt jam ini. Nah, ini tinggal dikalikan kWh ini tinggal dikalikan dengan harga yang dijual oleh PLN. Misalnya PLN menjual 1 kWh itu misalnya Rp1.000, ya tinggal itu. Jadi kalau kalian menghidupkan lampu, dihitung-hitung misalnya di rumah itu jumlahnya 100 watt, kemudian harga kWh itu Rp1.000, seharinya berarti dinyalakan 24 jam, maka 24 kWh, maka 2.400 sehari untuk lampu. Ya. Jadi jauh lebih mudah memahaminya daripada 8.604 Joule. Oke ya, itu mencari energi. Oke, itu tentang hukum Ohm. Sudah berapa waktu nih? Belum ya? Oke, sekarang kita lanjut. Selanjutnya yaitu tentang